Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Marika Reta, NIM 223400119. Perkenalkan, nama saya Jawahirul Maknun, NIM 22340013. Perkenalkan, nama saya Naila Septiana Kamelia dengan NIM 22340003. Yang pertama ada proses menulis pesan bisnis, yang dimana pesan bisnis itu ditujukan untuk pelanggan, pemasok, kantor pajak, kantor akuntan, dan pihak lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimana proses menulis ada 3 secara efektif, yaitu merencanakan pesan bisnis, menulis pesan bisnis, serta menyelesaikan pesan. Yang kedua ada proses perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis ialah proses penetapan berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebelum pesan bisnis akan diluncurkan. Menurut Purwanto 2006.269 ialah yang pertama ada menetapkan tujuan pesan bisnis. Secara umum ada 3 tujuan, yaitu memberikan informasi atau memberitahu tentang segala hal yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada orang lain. Yang kedua, melakukan persuasi atau mempengaruhi kepada pihak lain. Yang terakhir adalah melakukan kolaborasi, yaitu bekerja sama bisnis antara seseorang dengan pihak lain. Secara khusus tujuannya yaitu apa yang diharapkan oleh komunikator dan apa yang seharusnya dilakukan oleh komunikan setelah mereka menerima pesan. Yang kedua adalah menganalisis audiens. Menganalisis audiens adalah proses pemeriksaan seluruh faktor objektif atau empiris yang berkaitan dengan komunikan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan audiens dan memprediksi reaksi audiens. Kegiatan analisis audiens itu ada 3. Yang pertama, mengembangkan profil audiens. Mengembangkan profil audiens ada 4 cara. Yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audiens. Yang kedua, mengenali audiens utama. Yang ketiga, menentukan tingkat pemahaman audiens. Yang keempat, memperkirakan reaksi audiens. Kegiatan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan informasi. Kegiatan ini ada 5 pedoman untuk memenuhi kebutuhan informasi audiens. Yang pertama, temukan apa yang diinginkan oleh audiens dan segera penuhi. Yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan dan informasi tambahan yang relevan perlu diberikan. Yang ketiga, berikan semua informasi yang diperlukan. Yang keempat, pastikan bahwa informasi tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens dan berikan perhatian khusus. Kegiatan yang ketiga itu adalah memenuhi kebutuhan motivasional audiens. Gimana sih caranya? Yang pertama, itu memberikan argumentasi yang rasional yang dapat diterima oleh audiens. Yang kedua, menggunakan pendekatan emosional audiens. Proses perencanaan pesan bisnis yang ketiga, menurut Purwanto, adalah menentukan ide pokok. Ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Syarat ide pokok yang dibuat untuk perencanaan komunikasi harus ringkas, langsung pada pokok persoalan, dan memperlihatkan hasil yang akan diperoleh bila kegiatan dilakukan. Singkatnya, syarat ide pokok harus singkat, padat, dan jelas. Penentuan ide pokok dapat dilakukan melalui menggali ilham atau brainstorming. Yang kedua adalah petunjuk atasan. Yang ketiga, kebiasaan. Proses perencanaan pesan bisnis menurut Purwanto yang keempat adalah pemilihan saluran dan media. Saluran itu ada 2, yaitu saluran lisan dan saluran tertulis. Saluran mana yang digunakan tergantung pada tujuan pesan, waktu, formalitas, dan harapan audiens. Pertama, ada saluran komunikasi lisan, yaitu yang dapat digunakan
apabila diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti, tidak membutuhkan catatan permanen, penerima dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis, mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Adapun kelebihan dan kelemahan komunikasi lisan. Yang pertama, kelebihannya yaitu menyediakan umpan balik dengan segera. Kedua, memungkinkan terjadinya kenyamanan berinteraksi. Yang ketiga, meliputi berbagai isyarat nonverbal. Yang terakhir, memungkinkan mengekspresikan emosi di balik pesan. Adapun kelemahannya, tidak menyediakan rekaman komunikasi yang dapat dibuktikan tanpa alat perekam. Yang kedua, mengurangi kendali komunikasi pendapat. Yang terakhir, seringkali mengabaikan kemungkinan memperbaiki atau mengedit pesan. Adapun yaitu saluran komunikasi tertulis, yaitu yang dapat digunakan apabila tidak diperlukan umpan balik secara langsung, memerlukan perencanaan yang seksama, pesan terperinci dan jumlah banyak, pesan terperinci dan kompleks, memerlukan catatan permanen, penerima dalam jumlah banyak, penerima sulit dijangkau karena tersebar secara geografis, ingin menerimakan distorsi. Adapun kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya yang pertama, memungkinkan membuat rencana dan mengendalikan pesan, meninggalkan bukti yang dapat diverifikasikan, meminimalkan distorsi pesan, dapat menjangkau penerima yang secara geografis jauh. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, membutuhkan waktu untuk umpan balik. Yang kedua, kekurangan isyarat nonverbal. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan khusus. Yang terakhir, membutuhkan banyak sumber daya.